Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda pada Jumat malam ini di program Perempuan Bicara. Dan kita akan bersama selama 1 jam, bukan hanya dengan saya saja, ada 4 perempuan luar biasa yang siap memberikan perspektif baru dan pencerahan juga kepada bangsa Indonesia mudah-mudahan. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Chaniago, selaku politisi. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Husnul Mariah sebagai dosen politik. Apa kabar Bu Husnul Mariah? Alhamdulillah, Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian saya perkenalkan Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah Mbak, insya Allah. Sudah siap sepertinya ya memberikan perspektif Selalu, ya? insya Allah. Oke. Dan ada Mbak Asfinawati sebagai aktivis HAM yang ada di sebelah kiri saya. Apa kabar Mbak Asfi? Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semua. Baik, malam Mbak Asfi. Kita bertepatan sekali nih ya Ibu-Ibu dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Ini mengingatkan juga peristiwa kelam ya 2021 ini 56 tahun silam genap ya sudah ya. Kita memperingati 30 September gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau kita biasa kenal G30 SPKI ya. Berlangsung peristiwa pembunuhan terhadap sejumlah jenderal. Jadi ini trauma peristiwa berdarah yang memang ternyata tidak termakan oleh waktu. Meski sudah mati, begitu ya, sudah menjadi sejarah, tapi banyak sekali yang percaya ideologinya masih tetap hidup. Yang jadi pertanyaan, apakah ancaman komunis masih nyata? Akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Ayo, jawab. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari sejarah upaya paham komunis mengganti ideologi Pancasila. Peran Kostrad, peran sosok Soeharto, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak ada. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ya kalau kita ikuti tadi sedikit VT pengantar atau video pengantar tadi, sepertinya isu berhembusnya PKI ini seperti selalu berulang kembali, tapi narasinya yang beda. Nah saya mau tanya juga nih, kan kemarin juga gaduh juga soal pembongkaran patung diorama ya, ada patung Pak Soeharto, Pak Sarwoedi yang kemudian kita tahu bersama menjadi tokoh penumpas PKI. Kemudian ada indikasi juga Pak Gatot tadi ya, mantan Panglima TNI mengatakan jika ideologi komunis masih ada bahkan menyusup ke tubuh TNI. Apa masih relevan mengaitkan komunis di masa ini dan kenapa isu ini selalu berulang tahun selama September di peringatannya, lalu kemudian kesaktian Pancasila. Saya mau ke Bu Husnul Mariah tersebut. Bagaimana melihatnya? Begini Mbak, Balkis. Ya. Panggilannya Balkis gitu ya. Kalau kita lihat bahwa membahas tentang PKI setiap 30 September kemudian 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dengan sejarah, sebetulnya ini kan selalu warning dari rakyat bahwa kita memang punya sejarah kelam. Baik yang tahun 48 maupun tahun 65. Jadi jangan sendirian di 65, ada setelah merdeka itu di 48. Nah, kalau ditanya kemudian apakah hari ini ada, ya kalau
Partai Komunis Indonesia, ya memang tidak ada kalau kayak gitu. Tapi kan di dalam konteks seperti wujud organisasi tanpa bentuk kayak gitu ya. Kemudian komunitas kecil, kemudian solidaritas ya di dalam konteks itu wujud di dalam gerakan-gerakan intelektual. Terus kemudian juga kalau di partai politik justru ya beberapa aktor politisi menyatakan secara terbuka bahwa apa namanya mereka berada di DPR di Senayan kayak gitu ya. Mungkin juga pendukung di istana dan sebagainya, seperti itu kan terasa. Nah, jadi oleh karena itu di birokrasi juga ada, kemudian ada isu-isu, misalnya isu tentang bagaimana kurikulum agama dihilangkan saja, itu pasti orang akan kembali lagi. Kenapa? Kayak gitu ya. Jadi kemudian juga terakhir yang heboh juga, tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia, kemudian tokoh-tokoh Islam kemudian dihilangkan, diganti dengan tokoh-tokoh PKI. Jadi secara bentuk real seperti partai politik tidak. Tapi kalau di dalam konteks intelektual, di dalam konteks komunitas-komunitas itu terasa. Baik di birokrasi, kemudian di partai politik gitu ya. Kemudian di komunitas-komunitas yang ada itu memang masih terasa. Apalagi sebetulnya kan kalau yang 65 kan itu baru ya kayak gitu ya. Artinya orang masih banyak yang ingat kayak gitu. Ya. Ini setiap tahun sebetulnya. Jadi melihatnya adalah ini warning. Ini adalah bagaimana kita punya sejarah seperti ini. Nah, harusnya dalam konteks ini negara membuka dialog-dialog yang positif di dalam konteks menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Jadi pada dasarnya sebetulnya masih real di dalam konteks kepolitikan di Indonesia. Oke.